Nah ini udah tinggal pasang aja di sini. Damn. Dan ini udah kepasang guys ya. Jadi pakai ngevlog kayak gini. Halo, maksudnya bye bye. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Gunadi Wijaya. Selamat datang di channel GW88. Di video kali ini gak ada hubungannya soal ngebongkar Vario Tecno 110 karbu atau nge-review spare part Vario karbu ya. Enggak, di sini saya mau ngasih tahu atau ngasih tips dan edukasi buat kalian yang ingin jadi konten kreator kayak saya, yang kalian itu punya hobi merestorasi motor, ngoprek-ngoprek motor, atau bikin konten motovlog mungkin ya. Cuman kalian bingung harus pakai alat kayak gimana gitu ya. Jadi buat kalian yang belum tahu, saya juga sebelum punya gear atau alat-alat syuting seperti ini, saya juga dulu masih ingat kan video pertama kali saya itu saya ngupload atau syuting pakai HP dan ngupload itu pakai wifi tetangga. Jadi alatnya itu alat seadanya, dan mungkin karena seiring berjalannya waktu saya nabung, ngumpulin uang gitu ya. Jadi saya kebeli beberapa alat yang proper buat syuting konten gitu ya. Oke, yang pertama di sini kameranya itu pakai GoPro ya. Ini GoPro-nya saya waktu itu beli second, harganya itu ya harganya kurang lebih 2,5 juta, dan 2,5 juta itu udah dapat seadanya aja gitu ya. Ini GoPro Hero 7 guys. Oke, pertama mungkin kalau saya ngonten motovlog atau pengen bikin konten riding itu kayak gimana gitu ya. Kan kebanyakan orang itu si GoPro-nya ada yang ditaruh di stang motor, ada yang ditaruh di helm, tapi kebanyakan ditaruhnya di helm gitu ya. Mungkin itu biar ngasih point of view-nya sama kayak posisinya itu di kepala. Jadi kalau kepala kalian lihat kiri, lihat kanan, atas, kan ditaruhnya di kepala, itu bisa GoPro-nya bisa ngikutin. Nah, karena saya itu punya pengalaman buruk waktu naruh action cam di helm dan jatuh, dan waktu itu saya masih ingat, untung si action camnya action cam murah, kalau nggak salah Bipro berapa gitu, yang burik banget lah pokoknya si hasil kontes kamera itu burik banget. Dan waktu itu jatuh, saya juga jatuhnya itu ketika di pom bensin, dan waktu dicek, oh action cam saya kemana, ternyata jatuh dan nggak ketemu sampai saat ini gitu ya. Padahal itu saya baru beli guys, baru beli baru ya, harganya juga agak lumayan gitu ya. Jadi buat saya bikin konten riding ini, saya pakai neck holder yang kayak gini. Ini mereknya dari Kingma. Jadi buat kalian yang ingin beli, nanti linknya saya cantumin di deskripsi ya. By the way, ini sorry banget kalau nanti saya waktu masang suaranya kresek-kresek, karena kan mic saya ditaruh di sini. Jadi mungkin kalau nantinya kegoda-goda ya saya mohon maaf aja, mohon maklum gitu ya. Jadi oke, cara pemasangannya itu kayak gini guys. Jadi ini kita taruhinnya di sini. Kayak gini. Dan ini tuh sebetulnya nyaman pakai chest strap ini. Cuman kalau lama-kelamaan nanti punggung kalian merasa sakit guys. Itu karena kan ini sistemnya itu ditarik kayak gini ya. Ditarik terus diklik. Nah, ini udah sip. Dan kalau udah, kita tinggal masukin GoPro-nya guys. Ini masukin GoPro-nya tinggal ke sini aja. Set. Nah, di sini saya nggak pakai mic lagi di sini, karena kan kalian tahu sendiri kalau saya itu kalau bikin konten motovlog atau riding sering didubbing. Kenapa? Karena saya nggak mampu buat beli mic-nya. Karena setahu saya mic GoPro ini kalian harus beli lagi konverternya, dan konverter dari GoPro biar bisa dipakein mic itu harganya 700.000 guys. Jadi lumayan gitu ya. Jadi lebih baik saya dubbing karena saya nggak punya duitnya kalau beli gitu ya. Guys, saya nyalain dulu GoPro-nya. Nah, ini saya record ya. Dan ini biasanya saya di settingnya itu pakai yang Super View kalau buat ngonten gitu ya. Jadi Super View itu jadi dia itu lebih lebar guys. Nah, ini udah tinggal pasang aja di sini. Damn. Dan ini udah kepasang guys ya. Jadi bentuknya itu kurang lebih jadi kayak gini setupnya ya. Jadi kalau saya itu bikin konten riding, motovlog itu kayak gini guys. Jadi saya nggak ditaruh di helm, jadi ditaruh di dada gitu ya. Biar apa? Biar aman aja. Soalnya saya punya pengalaman buruk. Waktu itu saya taruh di helm malah hilang, jatuh si action camnya gitu ya. Jadi kayak gini ya. Jadi kalau saya bikin konten kayak misalnya ngebongkar CVT, masang-masang spare part, itu setup saya kayak gini guys. Ini pakai GoPro Hero 7. Dan karena ini GoPro-nya second, jadi ya lumayan-lumayan aja untuk kualitasnya ya. Kalian tahu sendiri kalau brand GoPro ini kan dia itu pelopor dari action cam yang proper gitu ya.
Jadi kayak gini, jadi kalau saya lagi bongkar, bikin konten apa gitu, ini tinggal tekuk ke bawah, point of view-nya kayak gini, terus saya balik lagi kayak gini. Terus juga kalau yang ini, Bang, ini apa nih? Ini namanya neck holder, guys. Kekurangan dari kita makein chest strap ke badan, itu biasanya kalau lama, itu suka pegel di bagian punggung, karena kan ini posisinya itu memang dijepit-jepit di dada kita gitu. Jadi kalau lama kelamaan itu jadi lebih sakit punggung. Tapi sakit punggungnya itu, kalian tahu nggak kalau pemain-pemain bola suka pakai yang alat khusus kayak gini? Sebetulnya ada nih alat khusus buat memang si dada itu biar jadi bidang kayak gini. Ada itu alatnya. Memang ya di luar si chest strap ini bisa buat dipasangin GoPro ke badan kita. Sebetulnya juga ini buat kesehatan bagus. Cuman karena kenapa saya tadi bilang sakit, mungkin karena punggung saya ada masalah. Jadi si alat ini memaksa untuk si dada kita bidang. Jadi sakit ya gitu, kayak gitu sih. Oke, kita lanjut aja. Ini ada neck holder, jadi ini saya buka dulu. Nah, neck holder ini harganya juga agak lumayan, merek Telesin. Jadi Telesin itu aksesoris buat GoPro yang harganya itu lumayan wow gitu, main mahal gitu. Jadi si neck holder ini kita tinggal cabut aja kayak gini. Ini ada klikannya di sini ya, tinggal buka kayak gini, kita tarik ke atas. Nah, ini terus kita pasangin di sini, guys. Udah, ini lebih simpel ketimbang yang chest strap tadi. Nah, ini taruh di sini. Jadi GoPro kita bisa dipasang di tengah sini, guys. Kenapa saya beli ini? Karena di luar saya juga bikin konten tentang si motor Vario Techno 110 karbu atau tentang otomotif. Saya juga sering bikin konten wedding atau lagi nge-shoot, dan saya naruh GoPro di badan saya biar ada dua perspektif. Yang satu kamera yang ketika saya pegang untuk nge-shoot, yang satu lagi buat point of view. Kayak gitu, ntar lah gambarnya saya masukin di videonya ya. Dan itu bagusnya itu magnetik, guys. Jadi ini kayak gini, dan ini ada arahnya juga. Tinggal set. Nah, ini magnetik ya. Jadi kalau dibukanya tinggal diputar, kita tarik. Jadi ini magnet, guys. Tuh. Ini magnet ya. Dan buat cara masangin GoPro-nya, nah jadi diperhatiin nyisa sampai kayak bentuknya kayak gini ya. Nah, ini tinggal kita pasang ke sini, guys. Sip. Kalau udah kita pasang penjepitnya. Ini yang baut kayak gini. Udah kayak gini. Dan jadi penampakannya itu jadi kayak gini gitu ya. Dan kekurangannya dari ini mungkin nggak cocok untuk bikin konten motovlog atau riding, karena kan ini memang digantung aja di leher gitu ya. Jadi kalau nanti nemuin jalan rusak atau polisi tidur, ini bakal goyang-goyang kayak gini nih, jedag-jedag kayak gitu. Jadi kalau buat kestabilan lebih proper pakai yang chest strap dari Kingma ini yang karet kayak gini yang ditaruh tadi ke dada gitu ya. Kalau ini mungkin cocoknya buat kalian bikin video jalan-jalan yang memang secara pergerakan badan kalian itu nggak terlalu ekstrim, dan ini juga bisa diatur-atur, bisa dikebawahin gitu ya. Dan ini bagusnya juga bisa kita kepinggirin kayak gini. Jadi kalau buat kalian yang pengen bikin konten yang TikTok atau potret, ini si kameranya tinggal kita tekuk ke bawah, udah jadi video yang potret kayak gini gitu ya. Memang GoPro itu enaknya itu banyak banget aksesorisnya, guys. Jadi selain kita pakein yang kayak gini-ginian gitu ya, ini juga si GoPro-nya bisa kita buat pakai nge-vlog. Bisa nih kalau kalian lagi bikin konten jalan-jalan, mungkin pengen dimasukin ke tripod ke sini, ini bisa juga. Ini tinggal kita pasangin, ini yang kayak gini ya. Tinggal pasangin ke sini. Sip. Nah, ini tinggal masukin, guys, ke sini. Jadi ini buat kalian punya tripod mini tripod Gorilla Pod gitu ya disebutnya itu, ini bisa banget buat kalian pakai nge-vlog kayak gini. Halo, maksudnya bye-bye. Halo guys, apa kabar? Gitu. Atau misalnya itu kalian bikin konten review motor gitu ya, ini menunjukin bla bla bla. Ini bisa banget pakai setup yang kayak gini gitu ya. Jadi di luar kita bisa apa ya? Jadi bisa banyak hal lah gitu ya kalau kalian pakai action cam dan kalian itu beli aksesorisnya. Oke, di sini saya agak belibet ngejelasinnya karena ini pengalaman pertama saya untuk menjelaskan soal gear atau soal peralatan syuting gitu ya, karena kan ini di luar konteks si channel Geo88 gitu ya. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini kalau video saya ini bermanfaat untuk kalian gitu ya. Dan buat kalian yang ingin beli kaos si official Geo88, kalian tinggal klik aja link yang ada di deskripsi. Oke, buat link pembelian kayak GoPro dan aksesoris lain ini nanti saya cantumin juga di deskripsi biar kalian itu nggak banyak nanya gitu ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.
By the way, ini mau saya jual loh. Serius, ini mau saya jual karena saya lagi butuh uang. Jadi buat kalian yang ingin beli GoPro ini, DM aja ke Instagram saya ya.